Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah dari Universitas Yarsi, jurusan Akuntansi semester 7. Video ini merupakan studi kasus saya untuk mata kuliah praktikum audit, yaitu modul 2, yaitu mengenai pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada PT Sugus. Nah, sebelumnya di sini sudah ada ICQ yang sudah diselesaikan oleh Saudari Lita sebagai senior auditor dari PT Sugus, di mana ICQ ini merupakan informasi-informasi atau pertanyaan-pertanyaan mengenai pengendalian internal dan prosedur audit untuk pengujian, kewajaran, dan ketaatan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mengenai penjualan dan piutang. Untuk yang penjualan yang pertama itu, ada apakah perusahaan menggunakan daftar harga? Itu iya, ada di buku 1 halaman 65. Yang kedua, apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Itu juga iya, ada di buku 1 halaman 65. Yang ketiga, apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian potongan yang tertulis? Itu iya, ada di buku 1 halaman 65. Yang keempat, apakah untuk setiap penjualan diminta surat pesanan atau purchase order dari pembeli? Itu juga iya, ada di buku 1 halaman 22 dan 62. Kemudian nomor 5, apakah order pembelian dari langganan harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengenai harga, syarat kredit, dan syarat lainnya? Itu juga iya, jawabannya ada di buku 1 halaman 20. Nomor 6, apakah digunakan formulir order penjualan yang pre-number? Itu jawabannya iya, karena ada di buku 1 halaman 62. Kemudian nomor 7, apakah setiap pengiriman barang didasarkan pada delivery order? Itu juga iya jawabannya. Itu kita bisa lihat di buku 1 halaman 62 dan 66. Yang ke-8, apakah delivery order yang A terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Itu iya jawabannya, karena ada di buku 1 halaman 62 dan sampai dengan 64. Yang B, hanya orang tertentu yang berhak mengotorisasi. Itu iya, ada di buku 1 halaman 18 sampai 19. Yang C, barang yang dikirim terlebih dahulu dicocokkan dengan DO. Itu iya, ada di buku 1 halaman 62 sampai 64. Yang D, bagian akuntansi cukup mengawasi urutan DO dan isinya. Itu iya, ada di buku 1 halaman 20. Kemudian yang E, langsung dikirim kepada pembuat faktur. Itu juga iya. Itu kita bisa lihat di buku 1 halaman 20. Kemudian yang F, dikaitkan dengan faktur untuk menjamin DO telah dibuatkan fakturnya. Itu kita bisa lihat di buku 1 halaman 65 dan 67. Maka jawabannya itu iya. Kemudian yang ke-9, apakah faktur penjualan yang A terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Itu jawabannya iya, karena kita bisa dapati dari buku 1 halaman 65 sampai 67. Yang B, bagian akuntansi cukup mengawasi urutan faktur. Itu jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 20. Yang C, bagian akuntansi memeriksa ketepatan jumlah kuantitas yang dikirim, harga, perhitungan, syarat kredit. Itu untuk keempat halnya itu jawabannya iya, karena kita bisa lihat di buku 1 halaman 20. Kemudian nomor 10, apakah faktur yang batal tersimpan untuk pemeriksaan? Itu jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 22. Kemudian 11, apakah fungsi penjualan terpisah dari bagian keuangan, bagian akuntansi, dan bagian penyimpanan? Itu jawabannya iya, ada di buku halaman 20. 12, apakah penjualan tersebut di bawah ini prosedurnya sama dengan penjualan kredit? Untuk penjualan tunai dan penjualan cash on delivery itu jawabannya iya. Namun untuk penjualan kepada karyawan dan penjualan barang itu tidak relevan karena tidak ada di PT Sugus. Kemudian yang 13, bila tidak, apakah prosedur cukup meyakinkan bahwa hasil penjualan benar diterima dengan baik, dibukukan sebagaimana seharusnya? Itu tidak relevan juga. Apakah nota kredit yang A itu terkontrol dengan pemberian nomor urut yang tercetak? Itu tidak. Namun untuk nota kredit itu diotorisasi oleh orang tertentu dan belangko yang belum digunakan terkontrol dengan baik. Itu jawabannya iya, ada di PT Sugus. Kemudian 15, apakah dibuat daftar formulir-formulir? Itu iya, ada di buku 1 halaman 57. Kemudian bila ya, apakah bisa dibina secara up to date? Itu iya. 17, retur penjualan untuk apakah harus mendapatkan persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang? Itu iya. Apakah dibuat berita acara penerimaan kembali barang? Itu iya. Apakah barang yang dikembalikan dibukukan dalam kartu gudang dan buku persediaan?
Itu keduanya iya. Yang D, apakah bagian akuntansi mencocokkan nota kredit dengan berita acara penerimaan kembali barang? Itu juga jawabannya iya. Kemudian 18, apakah sistem informasi penjualan meliputi budget penjualan, grafik tren penjualan, laporan tertulis penjualan, penjelasan atas penyimpangan-penyimpangan? Itu semuanya itu jawabannya iya. Kemudian 19, apakah prosedur penjualan tampak cukup efisien? Itu iya. Nah, untuk kemudian masuk ke pertanyaan mengenai piutang. Yang ke-20, apakah dibuat kartu piutang? Itu jawabannya iya. Nah, bila iya, apakah secara bulanan atau kuartalan diadakan pencocokan saldo atau perkiraan kontrol dengan kartu piutang? Itu jawabannya iya. Kita bisa lihat di buku 1 halaman 27. Kemudian yang B, apakah pengamanan fisik kartu piutang itu cukup? Itu jawabannya iya. Kemudian apakah itu kita bisa lihat di buku 1 halaman 20. Kemudian apakah hanya orang tertentu yang memegangnya? Itu iya, ada di buku 1 halaman 20. Nah, kemudian nomor 21, apakah pencatatan di kartu piutang sering bergilir? Itu tidak jawabannya. Namun yang B itu terpisah dari yang mengerjakan buku besar. Itu jawabannya iya. Karena kita bisa lihat di buku 1 halaman 20. Kemudian 22, apakah akun piutang berlangganan secara periode diteliti mengenai pelanggan yang sering terlambat bukti adanya salah pembebanan? Itu tidak. Namun untuk poin C sama D itu bukti adanya pelunasan sebagian bagian itu jawabannya iya. Bukti adanya penghapusan yang tidak dilaporkan itu jawabannya iya. Namun sesuatu kalau tidak laziman itu tidak relevan. Kemudian yang kedua-tiga, apakah setiap bulanan dikirimkan rekening koran kepada pelanggan? Itu tidak jawabannya. Kemudian yang kedua, 4, apakah perselisihan dengan pelanggan ditangani oleh bagian kredit atau atasan orang lain yang dikuasakan dan tidak dilakukan oleh kasir? Itu iya, ada di buku 1 halaman 20. Kedua, 5, bila perusahaan memberikan potongan yang lebih besar dari biasanya itu mendapatkan persetujuan khusus dari pejabat perusahaan yang berwenang. Itu jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 65 sampai 67. Kemudian yang ke-26, apakah koreksi atas faktur dan penghapusan piutang harus disetujui pejabat perusahaan yang berwenang? Itu jawabannya iya, dilakukan oleh Bapak Lensen dan Bapak Daniel. Itu ada di buku 1 halaman 23. Kemudian 28, apakah secara periodik dibuat analisis umur piutang dan yang sudah lama jatuh tempo di follow up? Itu tidak relevan di PT Sugus. Kemudian 29, apakah terdapat kebijakan manajemen tentang penghapusan piutang? Itu iya, ada di buku 1 halaman 23. Dan nomor 30, apakah untuk penagihan dibuatkan kwitansi? Itu iya. Kwitansi tersebut memiliki nomor urut tercetak? Itu tidak. Apakah kwitansi dibuat setelah diperiksa lebih dahulu masing-masing saldo piutang? Itu jawabannya iya. Apakah bagian akuntansi memperhatikan urut nomornya? Itu tidak. Nah, untuk nomor 30 ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 20. Nomor 31, apakah penerimaan buku cek mundur atau giro diberikan ke bagian akuntansi? Itu iya. Apakah hasil penagihan langsung diserahkan kepada kasir dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam jumlah yang seharusnya diterima? Itu tidak relevan. Dan apakah pada cek mundur yang diterima telah dicantumkan nama perusahaan atau klien? Itu tidak. Dan terakhir, apakah bagian akuntansi mengadakan jurnal khusus untuk penerimaan cek mundur? Itu tidak. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jawaban-jawaban tersebut, auditor dapat memberikan kesimpulan atau penilaian, yaitu bahwa pengendalian internal PT Sugus itu sudah baik. Walaupun jawaban itu ada yang menjawab tidak, namun jawaban tidak itu tidak terlalu berdampak kepada PT Sugus. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian prosedur audit. Nah, masuk ke bagian prosedur audit. Untuk piutang usaha, prosedur audit yang pertama dilakukan adalah minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, ini indeksnya itu dilakukan, di mana daftar piutang itu bisa kita lihat di buku 1 halaman 52 sampai 56 yang didapat dari saudari Esther, di mana piutang usaha itu terdapat informasi mengenai nama pelanggan, nomor bukti, tanggal, dan juga jumlah. Kemudian yang kedua itu langkah selanjutnya pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya.
Nah, itu indeksnya dilakukan, di mana kita bisa pelajari kebijakan akuntansi PT Sugus itu di buku 1 halaman 23, di mana PT Sugus ini menggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Kemudian yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analisis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, ini indeksnya sudah dilakukan, ini sudah saya buat, di mana untuk menghitung rasio perputaran piutang, itu kita bisa menggunakan rumus penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Nah, sebelumnya kita harus menemukan nominalnya dulu dari akun-akun penjualan dan akun piutang usaha untuk tahun 2016, 2017, dan 2018. Nah, untuk penjualan tahun 2016 itu kita bisa lihat di laporan laba rugi di buku 1 halaman 224 yang di bagian di belakang. Kemudian untuk penjualan tahun 2017 dan 2018 itu kita bisa lihat di laporan laba rugi buku 1 halaman 14. Nah, untuk akun piutang usaha tahun 2016 itu kita bisa lihat di buku 1 halaman 222 atau laporan neraca yang di bagian belakang. Kemudian untuk piutang usaha 2017 dan 2018 itu kita bisa lihat di laporan neraca buku 1 halaman 13. Nah, kita bisa langsung menghitung receivable turnover-nya untuk tahun 2017. Itu kita masukin akun penjualan sebesar 30.597.850 rupiah, itu kita bagi dengan rata-rata piutang usaha, di mana rata-rata piutang usaha ini dari piutang usaha tahun 2016 atau yang sebelumnya ditambah dengan piutang usaha yang sekarang atau 2017, kemudian kita jumlahkan lalu dibagi 2 sehingga hasilnya 4.654.811.954 rupiah, itu kita bagi sehingga menghasilkan 6,58 sen. Kemudian 6,58. Kemudian untuk receivable turnover 2018 itu sama, kita masukin penjualan tahun 2018, kemudian kita bagi dengan hasil piutang usaha ditambah 2017 ditambah piutang usaha 2018 dibagi 2 sehingga hasilnya 10.312.997.769. Ini kita bagi sehingga menghasilkan 4,16. Nah, dari perbandingan rasio perputaran piutang ini diketahui bahwa PT Sugus itu mengalami penurunan dalam perputaran piutangnya dari 6,58 menjadi 4,16. Nah, semakin tinggi perputaran piutang itu maka piutang yang dapat ditagih itu makin banyak, hingga memperkecil kemungkinan piutang tak tertagih dan memperlancar arus kas masuk perusahaan. Dari hasil analisis prosedur analisis PT Sugus itu mengalami peningkatan penjualan dan piutang usaha, namun mengalami penurunan dalam arus kas masuk yaitu sebesar 29,85%. Nah, ini 29,85% itu kita bisa lihat dari ARP 1.1. Nah, di sini kita bisa lihat dari persentase arus kas masuk yaitu sebesar minus 29,85%. Nah, kemudian selanjutnya itu kita melakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Itu kita lakukan di indeks EE. Nah, di sini di indeks EE atau schedule daftar konfirmasi itu terdapat nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi. Itu ada hasil konfirmasi 1 yang dikirim pada tanggal 14 Januari 2019 dan hasil konfirmasi kedua 1 Februari 2019, dan juga ada perbedaan dan penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019. Nah, untuk nama pelanggan, alamat, jumlah per klien itu kita bisa dapat dari daftar piutang usaha buku 1 halaman 52 sampai 56. Untuk hasil konfirmasi itu kita bisa lihat di buku 1 halaman 56. Dan untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan itu kita bisa lihat di buku 1 halaman 57 yang jumlah pelunasan piutang. Nah, langsung aja untuk nomor 1 itu terlihat di sini PT Krakatau, hasil konfirmasinya itu NR dan hasil konfirmasi kedua juga NR.
yang artinya itu no replies atau tidak ada jawaban. Yang kemudian kedua itu ada PT Merdeka, di mana di sini PT Merdeka itu menjawab hasil konfirmasi hasilnya itu RD atau reporting difference, yang artinya itu konfirmasi tidak cocok. Nah, di buku 1 halaman 56 ini terlihat bahwa PT Merdeka ini menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960 itu selisih sebesar 10 juta, di mana selisih 10 juta ini disebabkan karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang telah jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019, di mana 10 juta ini sudah dianggap lunas oleh PT Merdeka. Makanya di sini ada selisih, kita masukkan 10 juta. Namun, setelah ditelusuri pada bukti bank masuk, itu PT Merdeka di PT Merdeka itu belum tercatat, sehingga di perbedaan ini kita tulis 10 juta, tapi di penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan tetap 103.960.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu ada PT Orientasi, hasil konfirmasinya itu NR yang pertama dan yang kedua juga NR atau tidak ada balasan, begitu juga dengan PT Lestari dan Nuansa. Nah, selanjutnya untuk PT Pelita, di sini PT Pelita ini untuk konfirmasi yang ke-1 itu NR atau no replies atau tidak ada jawaban. Kemudian di konfirmasi kedua jawabannya itu CB yang artinya confirming balance. Jawabannya itu cocok. Selanjutnya itu ada PT Queen. Nah, PT Queen ini menjawab baik konfirmasi 1 atau kedua itu NR atau tidak ada jawaban. Kemudian ada PT Sejahtera, di mana PT Sejahtera ini menjawab konfirmasi yang pertama itu RD atau reporting difference, di mana PT Sejahtera ini nggak setuju karena sebesar 85.871.500.000 rupiah itu adanya penjualan sebesar 22 juta yang batal kirim ke gudang. Kemudian barang tersebut dikirim lagi, maka ada bedanya itu terdapat 22 juta, kita masukin di perbedaan 1. Nah, di sini yang perbedaan 22 juta ini harus kita susun atau menyusun jurnal koreksinya karena ada penyesuaian atau perbedaan, di mana PT Sugus ini harus menambah akun, harus menyesuaikannya nih, di mana jurnal koreksinya itu kita masukin di sini PT Sejahtera, akun debitnya itu penjualan, di mana penjualannya itu sebesar 20 juta dan PPN keluarannya itu 2 juta. 2 juta ini dari 10% dikali penjualan yaitu 20 juta, maka PPN keluarannya itu 2 juta dan piutang usaha dikredit sebesar 22 juta. Nah, kemudian untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka di sini tertulis 85.871.500 rupiah. Kemudian untuk PT Usaha Lancar, ini hasil konfirmasi ke-1 ataupun kedua itu NR atau tidak ada jawaban. Yang kemudian untuk PT Wahana, di sini itu PT Wahana itu hasil konfirmasinya itu RD, yaitu sebesar 1.500.000 rupiah, di mana PT Wahana ini konfirmasi dia sudah bayar biaya pelunasannya, namun setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan, maka adanya perbedaan sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian untuk PT Rimba, untuk hasil konfirmasi yang pertama itu reporting difference juga, di mana terdapat perbedaan 11 juta. Di sini itu tidak perlu dilakukan jurnal koreksi karena antara hasil pembukuan PT Sugus dengan PT Rimba itu sama, yaitu 27.500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya ada PT Tempo, hasil konfirmasinya itu RD atau reporting difference juga, di mana PT Tempo ini memberikan konfirmasi bahwa
PT Tempo tidak setuju dan seharusnya PT Tempo itu tidak mempunyai utang lagi karena sudah dibayar. Namun, setelah diselidiki, ternyata uang tersebut dibawa kabur oleh salesman. Nah, maka perlu dibuatkan jurnal koreksi untuk nominalnya karena dikonfirmasi itu tidak disebutkan. Maka kita bisa lihat di daftar piutang Tempo pada saldo akhirnya itu 15 juta. Maka kita buat di sini kita masukkan perbedaan 15 juta dan kita buat jurnal koreksinya yaitu PT Tempo ini. Untuk penghapusan piutang PT Tempo maka akun debitnya itu beban piutang tak tertagih sebesar 15 juta dan akun kreditnya itu piutang usaha atau dari PT Tempo sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya itu ada PT Zebra Pratama, di mana di halaman 7 ini terlihat bahwa hasil konfirmasinya itu reporting difference, di mana PT Zebra ini PT Sugus ini telah salah catat. Seharusnya itu untuk pelunasan piutang PT Lestari, tapi ternyata PT Sugus malah mencatat di akun PT Zebra Pratama. Nah, maka seharusnya itu kita melakukan jurnal koreksi di mana kita mengkurangkan piutang akun Zebra itu sebesar 15 juta. Mengurangkan piutang usaha PT Lestari yaitu 15 juta. Maka jurnal koreksinya itu di sini kita tulis di debitnya itu piutang usaha PT Zebra Pratama 15 juta dan piutang usaha PT Lestari itu dikredit 15 juta. Selanjutnya untuk kemudian ada PT Zaira dengan hasil konfirmasi pertama itu reporting difference juga, di mana PT Zaira ini sudah melunasi piutangnya namun belum dikeliringkan oleh kasir PT Sugus sebesar 400.000, maka adanya perbedaan sebesar 400.000 rupiah. Sehingga perbedaan dari konfirmasi ke satu ini berjumlah 44.900.000 rupiah. Nah, selanjutnya tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Nah, ini sebelumnya sudah beberapa saya jelaskan juga di EE, kemudian di S1 ini atau di jurnal koreksi itu di halaman buku 1 halaman 56 itu terdapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan itu ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta barang telah diserahkan ke pelanggan, tercatat 2 kali. Nah, maka kita bikin jurnal koreksinya itu di debit penjualan sebesar 10 juta, kemudian PPN keluaran 10% dari penjualan maka 1 juta, dan di kreditnya itu piutang usaha PT Krakatau 11 juta. Nah, yang kedua itu ada pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta barang telah diserahkan ke pelanggan. Terjadi salah catat, seharusnya sebesar 220 juta ribu rupiah. Nah, karena di sini kita baru catatnya itu 22 juta, maka kita kurang mencatatnya lagi itu 198 juta. Maka kita buat jurnal koreksinya itu piutang usaha bertambah atau piutang usaha PT Usaha Lancar bertambah sebesar 198 juta, dan di kreditnya itu penjualan sebesar 180 juta dan PPN keluaran 10% dari 10% kali 180 juta maka 18 juta ribu rupiah. Nah, untuk jurnal koreksi yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam ini sudah saya jelaskan ketika terdapat hasil konfirmasi perbedaan ini. Maka selanjutnya itu untuk untuk jurnal koreksi yang ke-7 dan ke-8 itu kita bisa lihat di buku 1 halaman 58 bahwa ada catatan kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp15.000. Nah, maka dari itu di halaman 1 di buku 1 halaman 57 itu Farbox itu setuju dengan $20.000. Maka $20.000 itu kita kali dengan Rp15.000, kemudian kita kurang dengan saldo dari
Forbox yaitu 90 juta, maka piutang usaha Forbox itu sebesar 210 juta di debit dan laba atau rugi valuta asing sebesar 210 juta di kredit. Nah, sama dengan juga piutang usaha Royal itu di buku 1 halaman 57 Royal itu mengkonfirmasi setuju dengan $40.000, maka kita kali dengan 15.000, kemudian kita kurangkan dengan saldo Royal yaitu 182 juta. Maka piutang usaha Royal itu sebesar 418 juta di debit dan laba atau rugi valuta asing di kredit 418 juta ribu rupiah. Nah, kemudian kita lanjut ke prosedur audit selanjutnya. Yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Ini ada di indeks EE1 dan EE2. Kita ke EE1 dulu. Nah, di sini itu ada schedule konfirmasi, schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Di sini itu EE1 ini untuk pengiriman yang pertama, yaitu 14 Januari 2019. Nah, untuk saldo menurut konfirmasi atau CB, yaitu confirming balance sheet, itu jumlah konfirmasinya ada dua, kita bisa lihat di indeks EE, yaitu ada Forbox dan Royal. Maka kita bisa mengisi jumlahnya itu dengan menjumlahkan jumlah per klien dari Forbox dan Royal, yaitu 90 juta kita tambah dengan 182 juta, maka hasilnya 272 juta ribu rupiah. Kemudian untuk hasil konfirmasi RD itu jumlahnya itu ada 7, yaitu yang saya beri kasih warna biru di sini. Kemudian kita bisa mengisi jumlahnya itu sama seperti tadi. Di sini jumlah per kliennya kita tambah 130.960.000 rupiah ditambah dengan 107.871.500 dan seterusnya kita jumlahkan sehingga hasilnya itu 574.931.500.000 rupiah. Nah, untuk selisih dengan pembukuan klien ini kita bisa masukkan sesuai dengan perbedaan hasil di sini 44.900.000 rupiah. Kemudian untuk tidak kembali atau NR ini juga ada 7 di sini. Kemudian untuk jumlahnya sama seperti tadi, kita masukkan 33 juta ditambah 11 juta ditambah 59 juta dan seterusnya. Itu maka hasilnya itu 11.099.141.740.000 rupiah. Nah, ini untuk total yang dikirim kita jumlahkan dari jumlah konfirmasi ini sehingga total yang dikirim itu ada 16 dan total yang terkirim itu ada 11.990.973.240.000 rupiah. Itu harus sama dengan total piutang usaha. Nah, untuk persentase tahun berjalan itu kita bisa menghitungnya dengan cara jumlah dari saldo ini kita bagi dengan saldo total piutang usaha, sehingga menghasilkan 2,27% untuk CB, dan ini kita bagi jumlahnya dengan total piutang usaha sehingga hasilnya 4,79%, dan selisih dengan pembukuan klien juga sama 44.900.000 rupiah kita bagi dengan total piutang usaha, maka hasilnya 0,37. Untuk NR juga seperti itu, dibagi dengan total piutang usaha maka hasilnya 92,56%. Maka presentasi konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha ini kita jumlahkan saja, kemudian ini kita bagi dengan total yang dikirim kita bagi dengan total piutang usaha, kemudian kita kali 100%, maka hasilnya itu harus 100%. Nah, selanjutnya untuk persentase tahun lalu, di sini kita akan menggunakan saldo awal dari piutang usaha masing-masing, di mana untuk CB itu saldo untuk Forbox dan Royal itu tidak ada, maka di sini 0. Kemudian RD itu kita bagi jumlah 574.931.500 rupiah kita bagi dengan jumlah RD saldo awal
31 Desember 2017 yaitu Rp453.325.000. Ini maka hasilnya 126,83%. Begitu juga dengan NR, kita bagi sehingga hasilnya 1,137,97%. Dan kita jumlah, maka hasilnya 264,80%. Nah, selanjutnya untuk EE2, indeks EE2 ini untuk ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha yang pengiriman kedua atau 1 Februari 2019. Nah, untuk saldo menurut konfirmasi CB itu ada 1, kita bisa lihat di EE juga. Di sini itu ada PT Pelita sebesar Rp10.357.027.600.000. Kemudian tidak kembali itu ada 6. Ini kita bisa jumlahkan. Kemudian sehingga hasilnya itu Rp742.114.140. Kemudian total yang dikirim kita jumlahkan. Ini juga kita jumlahkan sehingga total piutang usahanya juga sama kayak tadi. Kemudian untuk persentase tahun berjalan ini kita bagi saldo menurut konfirmasi ini kita bagi dengan total piutang usaha sehingga persentase tahun berjalan itu 86%. Dan tidak kembali itu juga sama 742. Ini kita dibagi dengan total piutang usaha sehingga 6%. Dan persentase konfirmasi piutang yang dikirim terhadap total piutang usaha itu sebesar 93%. Nah, untuk persentase tahun lalu juga sama cara penghitungannya. Jumlah ini kita bagi dengan saldo awal yang CB yaitu PT Pelita sebesar 7.738.046.798 sehingga hasilnya 134%. Dan tidak kembali kita bagi juga sehingga hasilnya 242%, maka jumlahnya itu 376%. Nah, selanjutnya itu lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Itu ada di EE, indeks EE. Nah, ini sudah saya jelaskan juga tadi. Kemudian perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian untuk yang prosedur nomor 8 ini indeksnya itu tidak dilakukan. Kemudian selanjutnya uji pisah batas penjualan atau sales cut-off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini indeksnya itu dilakukan di PL 1.1. Nah, di PL 1.1 ini adalah schedule uji pisah batas penjualan, di mana berisikan tentang surat jalan, ada tanggal, nomor, kemudian ada faktur penjualan, ada tanggal dan nomor juga, kemudian ada nama pelanggan, ada jumlah dan tanggal pencatatan. Nah, informasi-informasi ini kita bisa isi sesuai dengan di buku 1 halaman 57 di bagian bawah. Nah, kemudian lanjut ke prosedur selanjutnya yaitu teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan ancak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Ini indeksnya itu tidak dilakukan. Kemudian yang 11, verifikasi apakah pencadangan piutang tertagi sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang. Ini itu indeksnya tidak dilakukan karena perusahaan sendiri itu perusahaan PT Sugus itu tidak melakukan pencadangan piutang, namun PT Sugus ini menggunakan metode penghapusan langsung. Kemudian prosedur selanjutnya, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Ini indeksnya itu dilakukan. Kemudian yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Nah, ini itu ada dilakukan di indeks E dan E1. Untuk indeks E yaitu schedule piutang usaha, di mana di sini itu berisikan tentang akun-akun piutang, ada piutang usaha, afiliasi, dan piutang lain-lain. Nah, untuk saldo per klien 31 Desember 2018 ini kita dapati dari
laporan posisi keuangan atau laporan neraca itu ada di buku 1 halaman 15. Kemudian untuk mengisi pare baik debit atau kredit ini kita dapati dari indeks E atau jurnal koreksi. Dari sini, nah kita bisa lihat untuk piutang usaha bagian debit itu ada ini piutang usaha lancar sebesar 168 juta, kemudian ditambah dengan 15 juta, kemudian ditambah dengan 210 juta dan 418 juta, sehingga hasilnya itu sebesar 841 juta. Sedangkan untuk piutang usaha yang di bagian kredit itu sebesar ada dari piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta, kemudian PT Sejahtera 22 juta, PT Lestari 15 juta, PT Orientasi 11 juta, PT Tempo 15 juta, sehingga hasilnya itu sebesar di kredit itu 74 juta. Nah, kemudian untuk saldo per audit 31 Desember 2018 itu didapati dari saldo per klien ditambah dengan pare debit dikurangi dengan pare kredit, sehingga hasil dari piutang usaha ini ada sebesar 12.757.973.240 rupiah. Nah, untuk piutang afiliasi ini itu tidak ada karena tidak ada penyesuaian untuk piutang afiliasi. Nah, untuk piutang lain-lain juga tidak ada. Kemudian untuk E1, nah di sini itu menggambarkan tentang schedule piutang usaha, di mana kita bisa melihat penyesuaian-penyesuaian sehingga menghasilkan per audit 31 Desember 2018 dari masing-masing saldo perusahaannya. Nah, di sini yang pertama itu ada PT Krakatau. Di sini yang berpengaruh untuk PT Krakatau itu piutang usahanya itu ada di kredit. Kita bisa lihat juga di sini di bawah. Ini jurnal koreksi nomor 1. Di sini sebesar 11 juta, sehingga hasilnya itu masih sama hitungannya, jadi saldo per klien ditambah pare debit dikurang pare kredit, sehingga hasilnya 22 juta rupiah. Nah, seterusnya begitu menghitungnya dan menentukan debit dan kreditnya itu kita bisa melihat dengan jurnal koreksi yang ada di bawahnya. Untuk piutang usaha di debit kita masukkan di pare debit, dan untuk piutang usaha di kredit kita masukkan di kredit, sehingga untuk saldo per klien 31 Desember 2018 itu sebesar 11.960.973.240 rupiah, sedangkan pare debitnya itu sebesar 841 juta, kemudian untuk kreditnya 74 juta, dan juga untuk per audit 31 Desember 2018 sebesar 12.757.973.240 rupiah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke prosedur. Untuk prosedur piutang itu sudah selesai, kemudian kita masuk ke prosedur pajak pertambahan nilai. Nah, untuk pajak pertambahan nilai di sini tidak ada untuk PT Sugus. Kemudian kita langsung saja ke prosedur penjualan, di mana yang pertama itu siapkan schedule utama dari penjualan, itu ada di PL1. Nah, di sini berisi tentang schedule penjualan, ada akun penjualan dan retur penjualan. Per kliennya ini kita dapati dari laporan laba rugi di buku 1 halaman 14. Ini kita bisa masukkan. Kemudian parenya ini kita bisa melihat lagi di yang tadi di E1, kita bisa masukkan ini. Untuk penjualan debit kita masukkan di debit. Ini untuk di debit 10 juta ditambah 20 juta. Nah, sehingga hasilnya itu 30 juta. Untuk yang kredit kita bisa lihat lagi di E1, penjualan sebesar 180 juta ditambah dan sudah hanya ada 180 juta, sehingga per audit 31 Desember
kita jumlahkan. Nah, saldo perkelahian ini kita kurangi dengan debit, kita tambahkan dengan pare kredit, sehingga hasil untuk penjualan 31 Desember 2018 itu sebesar 42.862.087.000 rupiah. Untuk daftar penjualan itu tidak ada, sehingga hasil perkelahian itu 42.586.834.000 rupiah, dan pada debitnya 30 juta, pada kredit 180 juta, dan per audit 31 Desember 2018 sebesar 42.736.834.000 rupiah. Untuk klien PT Sugus, schedule penjualan dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh Nur Afifah, indeks PL1. Nah, selanjutnya minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini indeksnya itu dilakukan, kemudian lakukan penelaahan analisis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Ini ada di ARP 1.3. Kita bisa lihat di ARP 1.3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di schedule prosedur penelaahan analisis laba rugi ini, di mana untuk akun penjualan neto per audit 31 Desember 2017 dan per klien 31 Desember 2018 ini mengalami kenaikan karena 2017 itu lebih kecil dibanding 2018, dia mengalami kenaikan, yaitu naik sebesar 39,07%. Nah, kemudian kita lanjut ke prosedur selanjutnya. Minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Ini itu indeksnya dilakukan, kita bisa lihat di buku 1 halaman 20. Ini dilakukan oleh saudari Olivia. Nah, selanjutnya itu nomor 5, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas, dan bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut bisa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan seperti setiap bulan atau setiap secara penuh untuk melakukan bulan terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Ini ada di indeks TOC1, di mana TOC1 ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 22 dan buku 1 juga di halaman 62 sampai 76 mengenai terkait dengan dokumen-dokumen yang ada. Nah, kita buka TOC1. Nah, di sini itu ada surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, bukti pendukung, otoritas footing, periksa pencatatan ke buku bukti penjualan, kartu piutang, buku besar. Kemudian untuk surat jalan sampai dengan jumlah itu kita bisa mengisinya sesuai dengan buku 1 halaman 57. Kemudian untuk bukti pendukung, ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 62 sampai 76. Kemudian otoritas, ini kita centang juga karena dia ada di buku 1 halaman 62 sampai 76. Kemudian untuk footing itu juga dicentang. Kemudian untuk periksa pencatatan ke bukti penjualan itu kita beri centang juga karena di buku 1 itu ada di halaman 62 dan sampai 67. Dan kartu piutang pun juga gitu, dia ada di buku 1 halaman 52 sampai 67. Nah, namun untuk ke buku besar itu tidak ada karena tidak ditemukannya informasi terkait buku besar pada PT Sugus ini. Nah,
Untuk bagian bawahnya sama, namun hanya saja untuk schedule uji transaksi penjualan dan piutang, kemudian indeksnya itu TOC1. Kemudian kita lanjut ke prosedur selanjutnya. Keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Ini indeksnya itu tidak dilakukan. Kemudian periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Itu dilakukan di indeks TOC1. Ini barusan sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedelapan, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Itu indeksnya juga tidak dilakukan. Kemudian nomor 9, selama beberapa hari sebelum dan sesudah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Itu juga tidak dilakukan. Kemudian nomor 10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Itu juga tidak dilakukan. Periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan, dan jangka pembayaran penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Itu juga tidak dilakukan. Kemudian nomor 12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Itu tidak dilakukan. Dan buat daftar koreksi yang diperlukan secara kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Itu juga tidak dilakukan. Nah, kemudian dampak usulan koreksi audit terhadap kertas kerja neraca dan laporan laba rugi ini di modul 2 ini berdampak kepada hanya untuk A21 dan A31, yaitu terkait dengan akun piutang usaha dan juga akun penjualan. Nah, di mana untuk schedule kertas kerja neraca atau A21 di sini terlihat bahwa untuk per auditnya itu sama seperti tadi. Ini kita dapati dari buku 1 halaman 15 dan per klien kita dapat dari buku 1 juga ada di halaman 13. Nah, untuk parenya ini kita bisa isi pare debit dan kredit ini sesuai dengan yang sudah kita masukkan di di E. Nah, ini kita masukkan di pare debitnya itu 841 juta dan kreditnya itu 74 juta. Sehingga per auditnya itu berpengaruh sebesar 12.973.240.240 rupiah. Kemudian sehingga untuk A21 ini saldo per debitnya itu pare debitnya itu 841 juta dan pare kreditnya 74 juta dan per auditnya itu 32.274.999.564. Kemudian untuk A31 itu berpengaruh terhadap penjualan, di mana pare debitnya ini kita dapat dari PL1, yaitu pare debitnya 30 juta kita masukkan dan pare kreditnya 180 juta. Nah, sehingga untuk per auditnya kita bisa dapat perhitungannya masih sama seperti tadi, di mana per klien ini dikurang dengan debit dan ditambah dengan kredit, sehingga hasilnya itu 42.736.834.000 rupiah. Nah, untuk studi kasus kali ini modul 2 insya Allah semuanya sudah saya bahas.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.